Bayangkan sebuah negara kecil yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat keuangan paling kuat di Asia, tiba-tiba berada dalam situasi yang membuat banyak orang terkejut. Negara itu adalah Singapura. Kota yang selama puluhan tahun identik dengan gedung pencakar langit, sistem ekonomi yang rapi, dan reputasi sebagai salah satu negara paling maju di kawasan, mendadak menghadapi sebuah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Di balik kemegahan ekonominya, ternyata ada satu titik lemah yang sangat berbahaya, yaitu ketergantungan energi yang begitu besar pada pasokan dari luar negeri. Masalah ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi baru benar-benar terasa ketika dunia mulai diguncang oleh krisis energi global. Selama bertahun-tahun, Singapura membangun sistem kelistrikan yang hampir sepenuhnya bergantung pada gas alam. Bahkan sekitar 95% pembangkit listrik di negara tersebut menggunakan gas sebagai sumber utama energi. Angka ini mungkin terlihat efisien dalam kondisi normal, karena gas dianggap sebagai bahan bakar yang relatif bersih dan stabil. Namun, ketika pasokan global terganggu, angka 95% itu berubah menjadi bom waktu yang sangat berbahaya. Ketika konflik di kawasan Timur Tengah mulai memanas dan jalur distribusi energi dunia ikut terdampak, Singapura langsung merasakan efeknya. Salah satu titik paling krusial dalam perdagangan energi global adalah Selat Hormuz. Jalur laut ini sering disebut sebagai urat nadi energi dunia, karena sebagian besar minyak dan gas dari kawasan Timur Tengah harus melewati wilayah tersebut sebelum dikirim ke berbagai negara. Ketika ketegangan geopolitik meningkat di kawasan ini, gangguan pada jalur pengiriman energi menjadi hampir tidak terhindarkan. Akibatnya, pasokan gas alam cair atau LNG yang selama ini menjadi nafas utama pembangkit listrik Singapura mulai tersendat. Bagi negara yang hampir seluruh listriknya bergantung pada impor energi, gangguan sekecil apapun bisa menimbulkan dampak yang sangat besar. Situasi ini bukan lagi sekedar spekulasi atau rumor, karena peringatan resmi sudah disampaikan oleh para pejabat pemerintah Singapura sendiri. Pada tanggal 12 Maret 2026, Menteri Tenaga Kerja sekaligus Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan publik. Ia mengingatkan bahwa masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan tarif listrik yang kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap sistem energi negara tersebut benar-benar nyata. Ketika harga energi dunia melonjak dan pasokan menjadi tidak stabil, pemerintah Singapura tidak memiliki banyak pilihan. Negara tersebut tidak memiliki cadangan sumber energi domestik yang besar seperti negara-negara lain di kawasan. Akibatnya, mereka harus menghadapi situasi di mana harga listrik domestik sangat bergantung pada fluktuasi pasar global. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Singapura mulai mengambil langkah darurat. Salah satu langkah yang paling mencolok adalah mengaktifkan cadangan diesel untuk menjaga agar sistem listrik tetap berjalan. Diesel sebenarnya bukanlah pilihan ideal untuk pembangkit listrik dalam skala besar, tetapi dalam situasi krisis, bahan bakar ini bisa menjadi solusi sementara agar fasilitas vital seperti rumah sakit, pusat data, dan gedung perkantoran tetap mendapatkan pasokan listrik. Ironisnya, negara yang selama ini dikenal sebagai pusat teknologi dan keuangan modern harus kembali bergantung pada bahan bakar darurat demi menjaga lampu tetap menyala. Bagi banyak pengamat energi, kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem energi yang terlalu bergantung pada satu sumber dan satu jalur pasokan saja. Namun, Singapura bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menghadapi tekanan energi. Thailand juga mengalami situasi yang tidak kalah sulit. Negara yang dikenal sebagai negeri gajah putih itu mulai merasakan dampak langsung dari lonjakan harga energi global. Bahkan pemerintah Thailand sampai harus mengambil langkah yang cukup drastis untuk mengatasi tekanan terhadap sistem energi nasional mereka. Pada awal Maret 2026, pemerintah Thailand secara resmi mengaktifkan sebuah pusat pengawasan darurat energi. Pusat ini dibentuk untuk memantau situasi energi secara real-time dan mengambil keputusan cepat jika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga yang ekstrim. Pembentukan pusat darurat ini menunjukkan bahwa pemerintah Thailand menyadari betapa seriusnya ancaman krisis energi yang sedang berkembang. Langkah berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Pemerintah Thailand mulai mengimbau banyak instansi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, untuk kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home.
bukan karena pandemi atau alasan kesehatan, tetapi semata-mata untuk mengurangi konsumsi listrik di gedung-gedung perkantoran yang besar. Langkah ini menunjukkan betapa beratnya tekanan yang sedang dihadapi oleh sistem energi Thailand. Harga LNG di pasar internasional terus melonjak dan membuat biaya impor energi negara tersebut semakin membengkak. Bahkan menurut sejumlah laporan ekonomi, biaya impor minyak Thailand kini sudah mencapai sekitar 4,7% dari total produk domestik bruto mereka. Angka ini mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang, tetapi dalam konteks ekonomi nasional, persentase tersebut sangat besar. Ketika hampir 5% dari kekayaan negara harus digunakan hanya untuk membeli energi dari luar negeri, dampaknya akan terasa pada banyak sektor lain, mulai dari anggaran pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya negara yang terlalu bergantung pada pasar energi global tanpa memiliki cadangan strategi yang kuat. Ketika harga minyak dan gas melonjak secara tiba-tiba, negara-negara tersebut tidak memiliki banyak ruang untuk bergerak. Lonjakan harga energi global sendiri tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor terbesar adalah eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ketegangan yang terus meningkat di wilayah tersebut membuat pasar energi dunia menjadi sangat tidak stabil. Para pelaku pasar mulai khawatir terhadap kemungkinan gangguan pasokan, sehingga harga minyak mentah melonjak tajam. Pada tanggal 9 Maret 2026, harga minyak dunia jenis Brent bahkan sempat menembus angka $110 per barel. Ini merupakan level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sinyal bahwa pasar energi global sedang berada dalam kondisi yang sangat tegang. Lonjakan harga seperti ini tidak hanya berdampak pada negara berkembang, tetapi juga bisa mengguncang ekonomi negara maju. Banyak negara selama ini terlalu mengandalkan mekanisme pasar bebas untuk mengatur pasokan energi. Selama kondisi dunia stabil, sistem ini memang terlihat efisien. Namun ketika terjadi krisis geopolitik, ketergantungan tersebut bisa berubah menjadi kelemahan besar. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian ini, beberapa negara mulai mencoba mencari pendekatan yang berbeda. Salah satu negara yang mencoba mengambil langkah strategis adalah Indonesia. Alih-alih hanya mengikuti dinamika pasar global, pemerintah Indonesia mulai memperkuat strategi ketahanan energi melalui berbagai pendekatan diplomasi dan pembangunan teknologi. Pada awal Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan penting dengan sejumlah menteri utama di dalam kabinet. Pertemuan ini membahas secara khusus mengenai ketahanan pangan dan energi nasional. Fokus utama diskusi adalah bagaimana memastikan bahwa pasokan energi Indonesia tetap stabil meskipun harga minyak dunia sedang melonjak. Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan pentingnya mempercepat program swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Strategi ini tidak hanya berkaitan dengan produksi energi domestik, tetapi juga mencakup penguatan kerjasama internasional dengan berbagai mitra strategis. Salah satu mitra yang mulai mendapatkan perhatian lebih besar adalah Rusia. Negara tersebut dikenal sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia dan memiliki kapasitas ekspor minyak serta gas yang sangat besar. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia juga menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Selain kerjasama di sektor minyak dan gas, Indonesia juga mulai menjejaki teknologi energi masa depan. Salah satu teknologi yang sedang dipelajari secara serius adalah reaktor nuklir modular kecil atau Small Modular Reactor yang sering disingkat SMR. Teknologi ini dianggap lebih fleksibel dibandingkan pembangkit nuklir konvensional karena dapat dibangun dalam skala lebih kecil dan ditempatkan di berbagai wilayah. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemerataan listrik di berbagai daerah. Dengan ukuran yang lebih kecil dan sistem yang lebih modular, SMR dapat menjadi solusi untuk menyediakan energi stabil di wilayah yang jauh dari jaringan listrik utama. Kerjasama teknis dengan perusahaan nuklir Rusia juga mulai dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi nuklir modern saat ini sudah jauh lebih aman dibandingkan generasi sebelumnya, dan banyak negara mulai kembali mempertimbangkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi transisi energi mereka.
Jika semua rencana ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Indonesia berpotensi memiliki sistem energi yang lebih beragam dan lebih tahan terhadap gejolak pasar global. Diversifikasi sumber energi, mulai dari minyak, gas, hingga nuklir dan energi terbarukan, bisa menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Krisis energi yang sedang melanda berbagai negara sebenarnya memberikan pelajaran penting bagi dunia. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi atau satu jalur pasokan bisa menjadi resiko besar ketika situasi global berubah. Negara yang mampu mengembangkan strategi energi yang mandiri dan fleksibel akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam menghadapi berbagai krisis di masa depan. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, energi bukan lagi sekadar komoditas ekonomi. Energi telah berubah menjadi salah satu faktor utama dalam geopolitik global. Negara yang mampu mengamankan pasokan energi akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat di panggung internasional. Perkembangan situasi ini masih terus berlangsung dan kemungkinan besar akan membentuk ulang peta energi dunia dalam beberapa tahun ke depan. Bagi banyak negara, krisis ini mungkin menjadi peringatan keras bahwa ketahanan energi bukanlah sekadar isu teknis, melainkan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.